Shalom Tiberias, kasih lu tepuk tangan yang paling meriah buat kebaikan Tuhan Yesus. Kita boleh sama-sama mengucap syukur. Kembali kita boleh beribadah tentunya di hari yang spesial ini, sudah di hari Natal. Kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah lahir, amin. Untuk itu mari kita mau sama-sama mengucap syukur. Kita mau naikkan pujian kita, penyembahan kita buat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita boleh sama-sama satukan hati. Kita bersatu di dalam doa saudara. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Lewat pimpinan-Mu ya Roh Kudus, kami boleh bersama-sama kembali hadir dalam pertemuan ibadah pada sore hari ini. Terlebih Tuhan Yesus, di hari Natal ini kami mengucap syukur, mengingat kebaikan Tuhan. Engkau yang datang dari sorga menjadi manusia untuk boleh memberikan kami keselamatan melalui Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya seutuhnya Engkaulah juru selamat, Engkaulah Immanuel bagi setiap kami. Engkaulah Allah yang bersama dengan kami. Hari ini dengan syukur kami datang untuk boleh memuji-Mu. Dengan hati yang bersuka kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Berkati Tuhan ibadah Natal Gereja Tiberias Indonesia Tuhan. Dari pertama pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah semuanya dalam kasih karunia Tuhan. Kuasa-Mu, hadirat-Mu, bahkan lawatan-Mu Tuhan terjadi bagi setiap kami. Dan Engkau yang datang Tuhan Yesus memberkati setiap umat-Mu yang menyembah. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kasih lu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini saatnya kami menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Katakan kita masuk. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus, mari puji. Katakan Yesus Tuhan, Yesusku. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kini saatnya berdiri di altarnya. Boleh sambil angkat tanganmu saudara. Kita menyembah di hari Natal kepada Allah yang Maha Kudus. Engkau hadir Tuhan di sini. Mari memuji, angkat tanganmu, sebab Allah yang kudus, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari bersama-sama jemaat Tiberias. Kita masuk
tata sucinya bersama malaikat, para malaikat menyembah. Oh Tuhan, sama-sama jemaat Tiberias mengucap syukur. Angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan Yesus. Kita sembah Tuhan di hari Natal ini. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk Tuhan. Kita masuk tata sucinya. Katakan bersama para malaikat Tuhan, bersama para malaikat. Mari puji Yesus bersama-sama, katakan mari puji. Sebut nama Dia saudara, Yesusku. Kami masuk Tuhan, masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari gereja Tiberias kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyembah Tuhan di hari Natal. Kita masuk takhta suci-Nya. Mari dengan tangan yang terangkat, buka hati, menyembahlah di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Para malaikat menyembah. Mari puji. Katakan Yesusku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Mari bersama-sama katakan kita masuk Tuhan. Hadirat-Nya Maha Kudus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Biar musik menyembah Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan untuk berdoa, untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan Yesus, Engkau telah lahir. Oh Tuhan, haleluya. Bahwa kami masuk Tuhan dalam hadirat-Mu untuk mengalami Engkau, untuk menjumpai Engkau. Kami berserah Tuhan dengan tangan yang terangkat. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu sama-sama gereja Tiberias. Katakan, kita masuk tahta. Biarlah bersama para malaikat kami menyembah Tuhan. Para malaikat menyembah. Mari puji Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus kami percaya Tuhan. Angkat tanganmu bersama-sama di hari Natal ini, bersyukurlah. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari bersama-sama katakan saudara, kita masuk tahta suci-Nya bersama malaikat, para malaikat.
kami bersyukur. Dalam kebenaran ini Tuhan kami mengucap syukur. Tuhan telah lahir, Tuhan jamin kepastian keselamatan. Kami berterima kasih Tuhan, bahwa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan, untuk melihat kemuliaan-Mu, janji-Mu, firman-Mu, maka setiap mujizat-Mu Tuhan. Sebab Engkau nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Angkat tangan-Mu tinggi bersama-sama saudara. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Aku memuji-Mu Tuhan. Mari puji, katakan Yesusku. Kita masuk, bersama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk Tuhan, kita masuk, katakan kita masuk sama-sama. Kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah yang kudus, Allah yang telah lahir, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan, makasih. Pujian kami berikan di dalam nama Engkau Tuhan, dengan hati yang percaya bahwa Tuhanlah yang mengatasi setiap permasalahan pergumulan kami. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami Tuhan, mampukan kami Tuhan Yesus terus boleh melihat kesetiaan demi kesetiaan-Mu ya Bapa. Ini pujian kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus saudara. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita, gereja Tiberias. Mari sama-sama kita boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan. Katakan ku tak pandang dari gereja dan suku mana, amin. Mari bersama-sama. Mari tepuk tangan di hari Natal ini buat kebaikan Tuhan Yesus bagi Bapak, Ibu, dan saya. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Mari sama-sama gereja Tiberias. Seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan Bapak Ibu sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari lebih lagi tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus di hari Natal ini. Mari dengan penuh ucapan syukur. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya.
Tunjuk kanan kiri Bapak Ibu sama-sama. Bila hatimu seperti hatiku, Amin. engkaulah saudara dan saudariku. Gereja Tiberias. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga. Mari terus tepuk tangan di atas kepala kita di hari Natal ini. Kita percaya kasih-Nya melimpah bagi Bapak Ibu dan saya, amin. Kebaikan-Nya melimpah dinyatakan bagi setiap kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bagi Raja di atas segala Raja yang mau lahir bagi setiap kami. 1, 2, 3. Di dalam Yesus, Amin. Mari dengan penuh ucapan syukur. oh haleluya. Ku cinta keluarga Allah, 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 cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu, haleluya. Yang bersyukur di hari Natal ini boleh kasih salam. Katakan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Yeay. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat, Gereja Tiberias. Di hari Natal ini dengan iman. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Tuhan ajaib, kita surga Mari sama-sama. lahir Rajamu. Boleh tepuk tangan bagi Raja mulia. Hey. Mari bersama-sama di hari Natal ini dengan penuh ucapan syukur. Bapak Ibu Gereja Tiberias, Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Raja, kita surga bergema, lahir Rajamu. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Raja, kita surga bergema. sekali lagi. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Raja, kita surga bergema, lahir Raja mulia,
lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Sebab itu kami bersyukur di sore hari ini Tuhan Yesus, sebab Engkau Allah yang lahir bagi setiap kami. Mari bersama-sama lebih dahsyat lagi. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlem. Boleh angkat tangan Bapak Ibu. Marilah pandang Tuhan lah. Lambaikan tangan Tiberias. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. amin. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan Yesus, Juru Selamat. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. sembah dan puji, Sembah dan puji Dia, Sang Raja. sekali lagi. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami mau lebih lagi bersyukur buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Mari gereja Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Mari katakan tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan. Sekali lagi gereja Tiberias. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan dengan iman. Muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Mari tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus di hari Natal ini. Haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya. Boleh kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan
di ibadah Natal Gereja Tiberias Indonesia. Kita percaya, amin, setiap Bapak Ibu yang hadir dalam ibadah Natal Gereja Tiberias, kita percaya kita diprogramkan Tuhan berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan surga. Bahkan di hari Natal ini kita punya iman, kita pulang terima kado Natal yang terbaik, amin. Sama-sama kita siapkan hati kita mau diberkati melalui video dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Menyambut kelahiran atau kedatangan Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus dalam kesucian, telah diberikan keluarga Yusuf dan Maria, sebuah teladan bagi kita. Ada beberapa catatan kehidupan Yusuf dan Maria dalam menyambut kelahiran Yesus. Yusuf dan Maria menjaga kekudusan selama masa pertunangan. Marilah kita juga hidup di dalam kekudusan Allah. Ya, karena Tuhan Yesus katakan, Allah katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus adanya. Kudus adalah bersih dari dosa, bersih dari kemunafikan, bersih dari kejahatan. Dan Yusuf dan Maria semangat dalam menerima keadaan. Meskipun apapun yang dituju kita dalam hidup ini, kita kadang-kadang kita mau meraih sesuatu, tapi ternyata kandas misalnya. Mari kita tetap semangat dalam menerima keadaan. Pasti Tuhan Yesus mau memberikan kepada kita hal yang lebih baik. Dan kemudian Yusuf dan Maria penuh ketaatan kepada Allah dan kepada pemerintah. Marilah kita juga jangan melawan pemerintah, tetapi kita taat dan patuh kepada pemerintah. Baik, terpuji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama di sore hari ini kita mau diberkati, diajar melalui kebenaran dari suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Di hari Natal ini, suara gembala saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Suara gembala dengan judul, bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur rangkaian acara Natal di daerah-daerah berlangsung meriah dan penuh sukacita. Banyak jiwa-jiwa baru yang bertobat dan diselamatkan. Pada saat acara Natal di Manado, Pendeta Argo Pariaji berdoa menolak hujan, dan tiba-tiba hujan berhenti dan seluruh jemaat bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah berkenan atas seluruh rangkaian perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia. Mulai dari perayaan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno sampai ke Natal di daerah-daerah. Biarlah semua jemaat yang merayakan Natal bersama Tiberias diprogramkan berkumpul dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal? Yang pertama, memiliki sikap yang selalu sukacita. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesungguhnya peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah peristiwa yang terbesar dalam sejarah manusia. Orang Majus menyambut Natal dengan sukacita. Mereka rela mengorbankan tenaga, waktu, dan segala sesuatu untuk datang menyembah Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Tuhan. Itu sebabnya sikap kita dalam menyambut Natal, marilah kita selalu bersukacita dalam hidup ini. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, tetaplah bersukacita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Yang kedua, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Efesus 4 ayat 20 sampai 23. Sikap kita dalam menyambut Natal, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Kita buang perkataan dusta, kasar, mencuri, memendam amarah, menyimpan kepahitan, kegeraman, dan fitnah. Kita harus ramah seorang dengan yang lain, saling mengasihi dan berlaku yang baik, sehingga melalui perilaku kita yang baik, nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang datang kepada Tuhan. Yang ketiga, kita cinta Tuhan dan kita cinta sesama tanpa syarat. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Pemilihan Allah atas para gembala domba untuk menerima berita Natal adalah sesuatu yang menarik. Kenapa kepada para gembala? Karena para gembala domba ini menjaga domba-dombanya dengan baik, dan mereka ini
hidup sederhana. Ini mengajarkan kita untuk harus mengasihi jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Itu sebabnya Natal merupakan sarana penginjilan. Maka sikap kita dalam menyambut Natal adalah kita harus mengasihi Tuhan dan sesama tanpa syarat, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sama-sama kita boleh kasih tepuk tangan buat kebaikan Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya di hari Natal ini. Sama-sama di hari Natal ini kita butuh firman Tuhan, firman yang mengajar, firman yang mendidik, firman yang menegur setiap kehidupan Bapak Ibu. Sama-sama satukan hati, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang tanpa syarat yang menyelamatkan kami lebih dulu. Kami bersyukur Engkau Allah yang turun ke dalam dunia, menjadi manusia, menggantikan setiap kami. Agar hari ini kami yang percaya, kami yang hidup dalam kasih-Nya Tuhan, biarlah di Natal kali ini Tuhan, kami doa seisi keluarga kami diselamatkan, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan di Natal kali ini Tuhan, kami percaya apapun pergumulan kami, apapun tantangan kami mau terus bersuka cita, karena kami tahu Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Kami butuh firman Tuhan, berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami ucap berkat buat gereja Tiberias, ucap berkat buat gembala kami Ibu Pendeta Daphne Pariaji, dipakai Tuhan. Hamba-Mu yang terkasih akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Sandy Siskandar. Setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang bersyukur, yang disayang sama Tuhan Yesus, gereja Tiberias di hari Natal sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat kasih setia kebaikan Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita buka hati kita, kita sembah Tuhan Yesus, kita tinggikan Tuhan Yesus, kita muliakan Tuhan Yesus. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah dan puji Yesus, sembah dan. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, angkat kedua tangan kita, buka hati. Ini syukur setiap kami di hari Natal ini Tuhan. Sembah dan puji
sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan sekali lagi, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami merayakan Natal. Kami percaya kabar baik bagi semua umat manusia. Biarlah di hari Natal ini hidup kami terus mempermuliakan Tuhan. Hidup kami terus menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami percaya setiap kami hari ini, kami yang merayakan Natal, kami semua terima berkat Natal, terima hadiah Natal, mujizat Natal. Doa-doa kami dikabulkan dari surga. Maka semua yang hadir, kami berdoa Tuhan, beri sukacita Natal, beri damai sejahtera Natal, dan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Kami doa tempat ini penuh kemuliaan Tuhan, hidup kami penuh kemuliaan Tuhan. Urapi lidah bibir hamba akan sampaikan firman-Mu, biar firman Tuhan ini disampaikan, isi hati Tuhan menguatkan, memulihkan, dan memerdekakan hidup kami. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami sambut firman-Mu, dengar firman Tuhan. Mari bersama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan dengan bangga sama-sama. Kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Selamat sore, selamat hari Natal Bapak Ibu. Ade shalom. Ade shalom. Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa, saya doa Bapak Ibu sehat, Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, dan Bapak Ibu semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Ya, tengok kiri kanannya, katakan selamat Natal, berkat Natal tercurah dalam hidupmu. Haleluya. Puji Tuhan ya. Mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Tema khotbah di sore hari ini adalah Natal adalah kabar baik bagi semua umat manusia. Sekali lagi, Natal adalah kabar baik bagi semua umat manusia. Kita buka di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Yang sudah di sana katakan, aku pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Kita baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Keterangannya, Natal adalah pernyataan Allah bahwa Dia datang ke dunia untuk membawa sukacita besar, bukan hanya kepada beberapa orang, tetapi bagi semua umat manusia. Katakan amin saudara. Jadi bicara tentang Natal, ini adalah kabar baik, kabar sukacita bagi seluruh umat manusia. Ingat, Yesus datang sebagai juru selamat dunia. Ya, Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat dunia. Dan Yesus saudara datang ke dunia, ya, itu apa saudara? Itu atas keinginannya sendiri. Kenapa? Karena kita tahu manusia pada awalnya telah kehilang kemuliaan Allah. Akibat apa? Dosa. Yang memisahkan antara hubungan manusia dengan Allah adalah dosa. Terjadi ada jurang yang sangat dalam Bapak Ibu. Yaitu dengan apa? Dosa manusia. Karena tahu manusia gak bisa membereskan dosanya sendiri. Maka Yesus datang, Yesus lahir ke dunia. Untuk apa? Untuk membereskan dosa, pelanggaran umat manusia. Dia yang tanggung. Ya. Agar apa? Agar hubungan saudara dan saya dengan Allah diperdamaikan. Yang tadinya saudara dan saya sebagai manusia hilang kemuliaan Allah akibat dosa. Tapi ada Yesus yang lahir datang ke dunia sehingga saudara dan saya hari ini hidupnya penuh kemuliaan Allah. Bilang kiri kanannya, kamu penuh kemuliaan Allah. Bilang, saya penuh kemuliaan Allah. Iya. Jadi hidup kita lagi, hidup kita bukan dipakai lagi untuk berbuat dosa. Karena apa? Dosa sudah ditanggung, diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Semua karena pengorbanannya. Semua karena Yesus terlalu cinta dengan manusia, dengan saudara dan saya. Dia teramat sangat menyayangi, mengasihi saudara dan saya. Agar apa? Agar barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa. Ini kabar baiknya. Agar saudara dan saya tidak binasa.
Makanya Natal kita selalu ingat apa saudara? Ingat kasihnya Tuhan. Kalau ingat Natal, wah dia yang turun jadi manusia. Coba kalau kita pikirin saudara, ngapain Yesus turun? Dia udah jadi anak Allah. Statusnya dia udah enak. Fasilitasnya dia di sana, di sorga. Ngapain lagi coba saudara? Semua apa-apa enak. Semua punya fasilitas. Ya, semua apa-apa tinggal apa? Tinggal perkatakan saja sebagai anak Allah. Tapi dia mau turun ke dunia jadi sama seperti manusia. Bukan hanya itu aja, dia juga menanggung setiap dosa. Dia mau menderita di atas kayu salib, saudara. Itu semua karena apa? Karena manusia. Karena mau menyelamatkan, karena mengasihi, karena menyayangi jiwa-jiwa. Maka dia adalah juru selamat dunia. Dunia loh Bapak Ibu. Juru selamat dunia. Tapi Pak, kok kalau jadi juru selamat dunia, kenapa masih banyak orang yang gak percaya? Justru Tuhan masih buka kesempatan. Tuhan masih kasih kesempatan. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Agar hari ini lewat kehidupan saudara, orang-orang yang tidak mengenal, orang-orang yang tidak percaya, lewat hidup anak-anak Allah, saudara dan saya, membawa mereka yang tidak percaya menjadi percaya kepada Yesus. Sehingga semua yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Katakan amin. Agar hari ini status saudara sebagai anak-anak Allah masuk 2025 nanti saudara. Tidak dengan ketakutan, tidak dengan kekhawatiran, tapi dengan iman, pengharapan, dan kasih di dalam Yesus Tuhan. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Slide selanjutnya lagi. Belajar dari firman Tuhan. Di hari Natal ini kita diingatkan akan pentingnya apa? Apa yang kita bisa pelajari setiap tahun rayain Natal. Setiap tahun rayain Natal. Sudah berapa kali saudara merayakan Natal? Apakah hanya begitu-begitu saja? Ya, tetapi hari ini apa yang kita bisa pelajari? Apa yang mau kita diingatkan saudara? Apa yang mau diingatkan? Dengan apa? Dengan Natal ini bagi setiap kita. Ya, yang pertama, yang mau diingatkan tentang Natal adalah Injil sebagai kabar baik. Kita nggak boleh pernah lupa saudara. Dan kita nggak boleh lupakan ini. Injil sebagai kabar baik. Ya, jadi saudara, orang yang membaca Injil, ya, orang yang memberitakan Injil, ya, Injil itu adalah keselamatan. Injil itu adalah berita baik, kabar baik. Contoh, orang yang letih, lesu, beban berat, ketika dia baca Injil, dia beroleh namanya kelegaan. Katakan amin. Dia beroleh kekuatan. Contoh, saudara lagi banyak masalah, persoalan, coba saudara baca firman, baca Injil. Di situ dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Tetap percaya. Walau PPN naik 12%, tetap percaya. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Tetap percaya Tuhan setia. Masuk 2025 juga tetap percaya Tuhan setia. Tuhan gak pernah tinggalin saudara. Tuhan gak pernah tinggalkan sedetik pun. Ya. Jadi percaya, melangkah bersama. Jangan dengar apa kata dunia, jangan dengar apa kata orang. Ya, tapi saudara harus percaya Injil sebagai kabar baik. Di mana ada Injil, di situ ada kebenaran, di situ ada kabar baik, di situ ada sukacita. Kita buka Mika 5 ayat 1. Karena dari awal sudah dinubuatkan tentang kelahiran Yesus Bapak Ibu. Di mana Yesus adalah sebagai Injil itu sendiri. Ya, Yesus adalah Injil itu. Injil adalah Yesus saudara. Jadi kita bersukacita. Ini adalah kabar baik dan sudah dinubuatkan oleh Mika 5 ayat 1. Kita baca ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bayangin saudara, sudah dinubuatkan akan lahir ya seorang raja yang akan memerintah Israel di Bethlehem.
Pertanyaan saya, kenapa nggak di tempat yang lain? Coba saudara pernah berpikir nggak? Kenapa kok harus di Bethlehem? Bethlehem itu kota kecil Bapak Ibu. Tempat yang kecil. Apa yang kita bisa pelajari? Artinya Tuhan lahir itu apa saudara? Di tempat yang kecil menandakan apa? Kesederhanaan dan kerendahan hati. Katakan amin dulu. Banyak yang nanya sama, Pak kenapa nggak lahirnya di RSPI aja Pak? Atau di RSPP? Mau zaman dulu udah ada rumah sakit sekalipun saya percaya dia lebih memilih apa? Tempat yang sederhana. Bahkan di Palungan saudara. Tempat, mohon maaf ya. Tempat kotoran untuk babi makan di situ saudara. Dia memilih di situ. Untuk apa saudara? Dia yang hina. Ya, agar kita saudara dan saya dilayakkan. Agar saudara sampai hari ini mendapat kemuliaannya daripada itu. Dia yang menanggung Bapak Ibu. Dia gak peduli dengan omongan orang. Bayangin seorang bayi lahir di Palungan. Tempat mohon maaf ya makan ya itu kotoran babi di situ. Itu menandakan apa? Dia yang menanggung. Dia yang menjadi hina agar engkau dan aku hari ini setiap kali datang kepada Bapa engkau dilayakkan. Ya. Jadi jangan lagi saudara dan saya merasakan, waduh Pak saya ke gereja gak layak. Asal saudara mau minta ampun sama Tuhan, Tuhan pulihkan. Gak ada kata terlambat. Orang kalau udah tahu salah, dia pasti akan berubah. Lebih baik lagi. Sama hidup kita juga dikasih kesempatan. Saudara mungkin kerja, mungkin usaha, saudara kerja jadi karyawan. Di perusahaan ada namanya SOP. Ya, ada SOP. Kau buat salah, dikasih kesempatan. Makanya SP itu ya sampai berapa kali? 3. Ada yang SP sampai 10? Cuma sampai 3. Kesempatan itu diberikan. Dikasih lagi kesempatan untuk apa? Memperbaiki. Nah Tuhan gak ada batasannya. Tuhan kasih terus kesempatan buat saudara dan saya. Tapi ingat baik, pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan baik, Tuhan gak pakai batasan-batasan. Mau 3 kali, 4 kali. Pak Pariaji selalu bilang, mendiang pendeta Pariaji, selagi kita masih hidup, kita dikasih kesempatan untuk terus hidup dalam pertobatan. Ini selagi kita masih hidup. Beberapa hari yang lalu saudara mohon maaf ditemukan ya seorang pria tewas di tempat pijat plus. Ngeri loh Bapak Ibu. Bayangin mengakhiri nyawanya di situ saudara. Ya, sedang melakukan dosa, tidak berkenan. Maka saudara dan saya hari ini diajarkan untuk apa? Hidup yang sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Kita harus berjaga-jaga saudara. Ya, makanya kalau dikasih kesempatan hari ini, ayo kita pergunakan. Agar hidup kita ini yang kita lakukan, kita kerja, kita usaha, kita bisnis, kita studi, apapun yang kita lakukan. Mungkin jadi ibu rumah tangga sekalipun, semuanya yang kita lakukan hanya untuk memuliakan nama Allah saja. Selanjutnya lagi, Matius 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Jadi Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah Yesus sendiri. Di mana menceritakan tentang Yesus, tentang kebaikan Yesus. Contoh, kalau setiap kali saudara melihat kesaksian mujizat. Kayak kemarin saya sebelum pelayanan di sini, saya di mobil sama istri, saya lihat tuh kesaksian mujizat dulu. Saya lihat live streaming YouTube Tiberias dan ada kesaksian yang terakhir. Di situ ada kesaksian seorang bapak dan ibu tentang bisnisnya, di mana bisnisnya dipulihkan Tuhan. 2023 dia bisnis yaitu di tekstil saudara, ya jual kain-kain gitu, ya nggak laku, stoknya penuh, nggak kejual, dia urapin dengan minyak, dia doa tumpang tangan satu-satu, 2024 semua stoknya habis terjual, mujizat terjadi, dan dia berkata nggak pernah terfikirkan, secara manusia nggak mungkin, itu kabar baik. Injil sedang diberitakan yang gak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami masa-masa sulit, masa-masa gak mungkin, masa-masa aduh Pak udah gak ada harapan, no hope. Tapi ada kabar baik. Ada Yesus, dia sebagai penolong, dia sebagai sumber mujizat, dia sebagai sumber jawaban atas setiap doa bagi yang percaya kepadanya. Jadi hari ini ketika saudara, makanya saudara setiap hari ada waktu luang,
ya lihat apa? Lihat kesaksian orang untuk menguatkan saudara. Ya, saudara baca firman, renungkan itu. Baca Injil itu ada kekuatan, karena itu kabar baik. Yang memberikan saudara dan saya pengharapan. Dan itu kepastian, janjinya itu pasti. Janjinya ya dan amin. Lanjut lagi kita lihat. Mika 5 ayat 1 adalah nubuatan indah bahwa Mesias Raja Damai lahir bukan di istana mewah, tetapi dalam kerendahan hati. Dia lahir di Bethlehem, sebuah kota kecil. Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Inilah inti dari kabar baik Injil itu. Ya, inti dari kabar baik Injil itu adalah Yesus datang menyelamatkan umat manusia dari dosa, agar tidak binasa. Slide selanjutnya lagi. Kelahiran Yesus Kristus adalah kabar baik yang membawa sukacita besar bagi semua bangsa. Natal menjadi momentum untuk merenungkan peran kita dalam menyebarkan Injil kabar baik ini kepada semua umat manusia. Di bisnismu, di pekerjaanmu, di kantormu, di usahamu, di tempat engkau dagangan, di mana engkau studi, dimanapun engkau berada, itu kesempatan saudara ambil peran. Untuk apa? Untuk saudara dan saya menyebarkan kabar baik ini. Ceritakan tentang Yesus. Ya, ketika di tengah-tengah itu nggak ada pengharapan lagi, nggak ada pertolongan lagi, ceritakan masih ada Yesus. Yesus sumber kesembuhan, Yesus sumber mujizat, Yesus sumber pertolongan, Yesus sumber di atas segala sumber yang kita perlukan. Katakan amin. Ya, kabar baik. Kalau bukan dari kita, dari siapa lagi saudara? Karena kita adalah anak-anak Allah yang sudah menerima Yesus, yang percaya kita semuanya diberi kuasa. Katakan amin. Ya, agar hari ini ayo. Ya, bukan hanya yaitu kita saja yang menerima kabar baik itu setiap hari, tapi juga kita rindu orang-orang lain. Ya, mungkin banyak rekan bisnis kita, rekan kerja kita, mungkin teman-teman kita di luar sana yang mereka hidupnya masih jauh dari Tuhan, mereka nggak ada pengharapan, mereka nggak ada apa, nggak melihat jalan keluar. Nah, itu di saat itu kita masuk di sana untuk kita kasih tahu, ya, berharap sama manusia itu pasti mengecewakan, tapi hanya berharap kepada Tuhan Yesus, Dia sumber yang tidak pernah mengecewakan. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Yang kedua, di Natal ini kita diingatkan akan pentingnya apa? Yang kedua, panggilan untuk memberitakan Injil. Bukan hanya Injil sebagai kabar baik. Kita dengar Injil itu buat kita sukacita. Dengar kesaksian orang yang menceritakan tentang Yesus, di mana Yesus itu adalah Injil, ya, kekuatan juga. Ingat, ya, Gembala Sidang Mendiang Pendeta Pariaji adalah salah satu orang yang dijumpai Tuhan dan diberi perintah, Pariaji ikut aku, baca Injil. Di situ ada rahasia kerajaan surga. Beliau sempat nolak, sampai dikasih sakit di kepala, di otak saudara, yang cukup parah. Sampai dokter bilang, vonis harapannya kecil sekali. Tapi apa saudara, Pak Pariaji bernazar. Ya, waktu itu ada anaknya yang sakit, ada benjolan besar. Pak Pariaji bopong saudara, dia bawa ke ruang doa. Dan Pak Pariaji bernazar di situ, Tuhan, kalau benjolan ini hilang, aku mau ikut Tuhan, aku mau baca Injil. Ketika Pak Pariaji nazar seperti itu saudara, 1 jam kemudian benjolannya hilang 1. Besok mengecil, kempes, hilang dua-duanya. Dan di situ saudara, Pak Pariaji menyatakan, saya ikut Tuhan, saya mau baca Injil. Dan rahasia kerajaan surga itu dibukakan. Wahyu 6 ayat 6. Yang ada minyak dan ada anggur tidak akan dirusakkan. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Sampai anak-anak kecil aja, kemarin pendeta Denny Harseno mengatakan, ya, dia punya cucu seumur 10 bulan saudara, dikasih perjamuan kudus tuh senang banget. Sukacita. Ya, anak-anak kecil sekarang lebih radikal loh. Oh, nggak mau, aku harus perjamuan kudus dulu, aku harus terima minyak urapan di atas kepala. Anak-anak kecil. Bayangin, itu kan kabar baik. Injil. Ada rahasia kerajaan sorga. Karena kita tahu saudara, hidup kita yang sesungguhnya nanti di dalam kerajaan sorga. Bukan hanya menyambut Natal dengan minyak dan anggur, tapi menantikan kedatangan Tuhan, second coming yang kedua kali, juga dengan minyak dan anggur. Ribuan domba jantan, puluhan ribu curan minyak. Makanya selalu Gembala Sidang mengingatkan, saudara yang ada di Tiberias, kita berjaga-jaga. Kita selalu apa? Setiap hari perjamuan kudus.
Kita selalu diurapi minyak urapan. Kapanpun Tuhan datang, kita siap untuk dijemput ke awan-awan, terbang ke sorga, pesta di sorga, kekal selama-lamanya. Yang kedua, kita buka Matius 28 ayat 19 sampai 20. Panggilan untuk memberitakan Injil. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Beritakan Injil, beritakan kabar baik, karena apa? Yesus yang menyertai sampai kepada kesudahan akhir zaman. Artinya apa? Enggak membuat kita takut. Seringkali gini loh saudara, ketika anak Tuhan disuruh kesaksian, itu dia bilang gini, nanti dulu aja. Saya belum siap, nanti dulu. Atau enggak gini, aduh saya nggak bisa ngomong. Itu disuruh kesaksian untuk apa? Dia ceritakan kebaikan Tuhan Yesus dan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi seringkali disuruh kesaksian susah, Pak nanti saya nggak bisa. Tapi kalau ngomong presentasi di depan pimpinan, di depan CEO bisa dia. Dia bisa-bisain aja pokoknya. Kesempatan. Supaya apa? Dilihat pimpinan supaya dapat proyek gede, supaya apa? Supaya naik pangkat, naik jabatan. Tapi dia lupa untuk dia bersaksi. Itu adalah kesukaan Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Iblis maunya kita gak bersaksi. Iblis gak suka kita hidupnya dipakai untuk memuliakan Allah, gak suka. Iblis maunya kita takut. Udah lu gak usah, lu ngapain kesaksian, nanti aja masih banyak kok yang lain. Lu nanti aja belakangan aja. Nanti kalau yang lain udah pada gak ada, kalau udah last minute, terakhir-terakhir baru lu aja. Iblis selalu bisikan seperti itu saudara. Akhirnya nunda lagi, kesaksian. Ya, akhirnya sampai apa saudara? Sampai akhirnya benar-benar gak kesaksian. Ketika waktu mau disuruh kesaksian apa? Orangnya udah dipanggil Tuhan dulu. Udah terlambat. Ya, orang yang bersangkutan mau disuruh kesaksian, sudah dipanggil Tuhan. Berpulang ke rumah Bapa di sorga. Terlambat. Waktu masih ada kesempatan disuruh kesaksian gak mau. Ya, padahal kita sedang memberitakan apa? Memberitakan kabar baik, kesukaannya Tuhan. Dan ingat saudara, bukan kemampuan kita. Bukan kita yang bisa untuk kita bisa menceritakan kebaikan. Semua itu karena apa saudara? Karena peranan Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ingat, roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dan roh yang ada dalam diri kita bukan roh ketakutan lagi, tetapi roh keberanian dan roh yang membangkitkan iman kita. Ya, nah coba slide selanjutnya lagi. Setiap orang percaya dipanggil untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Kita tidak hanya dipanggil untuk mengajar, tetapi juga untuk menjadi teladan dalam kehidupan kita yang mempraktikkan perintah Kristus. Jadi bukan hanya kita mengajar, bukan hanya kita kasih tahu kabar baik tentang Yesus, Injil, tapi kita juga harus mempraktekkan, jadi teladan. Bilang sama saya, jadi teladan. Bilang sama saya, jadi terang. Ya, jadi terang. Agar dimanapun kau berada, orang bisa lihat anak Tuhan. Gak kompromi sama dosa, gak mau korupsi, gak mau hidup dalam dosa, gak dusta, gak nipu, gak mau curi. Orang bisa lihat anak Tuhan. Mau orang lain bilang, orang dunia bilang, sok suci lu, sok kudus lu, sok bener lu. Penilaian dunia gak penting. Yang terpenting penilaian kerajaan surga. Engkau dan aku berharga di mata Tuhan. Ya, hari-hari ini banyak manusia mencari ya kebenaran atau mencari yaitu istilahnya pembenaran dari dunia. Saya baik. Saya benar. Saya paling hebat. Oh saya nggak ada yang bisa ngalahin saya. Pokoknya semua saya serba bisa. Dia lupa. Pembenaran manusia itu bukan sepenuhnya. Bukan yang dinilai oleh Tuhan, kerajaan sorga. Tapi yang dipakai adalah penilaian kerajaan sorga. Apakah engkau sudah menjadi teladan? Lewat perkataanmu, lewat perbuatanmu, lewat kehidupanmu, lewat masa mudamu. Nah ini yang apa ya, membuat kayak kemarin baptisan selam 335 jiwa. Dan itu saudara lihat, banyak yang dari latar belakang agama lama, agama lain. Dan saya lihat, itu catat namanya. Ya, yang pertama saya lihat Abdul. Ya, mau baptis hari ini
saya baru mau terima Yesus. Dipimpin, ya, doa. Terima Yesus sama pendeta Marcel tuh, dituntun, dipimpin. Terima Yesus hari ini aku percaya. Selesai baptis, nama berubah jadi Abraham. Ya, artinya apa? Ada sukacita. Ya, yang namanya Ningsih, jadi dibaptis berubah jadi Sarah. Ada sukacita. Ya, kalau cabang lain sih tepuk tangan. Kayak gak berasa Natal. Khotbah dari tadi diem aja, pasif, diem, lipet tangan, diem, gak tahu kenapa. Kayak bukan Natal. Natal itu kan sukacita Bapak Ibu. Ini muka ditekuk-tekuk. Ini kita masih Natal, hari Natal masih Natal. Cicilan nanti dulu pikirin, gak usah. Pinjol-pinjol tagihan nanti dulu. Yang penting pulang dari tempat ini engkau terima berkat Natal. Iya, sukacita aja dulu. Jangan muka jutek-jutek, orang juga gak mau. Serem. Mau saudara pakai baju kelap-kelip juga. Ya, lihat mukamu kayak Cimehong. Ngeri, orang takut Bapak Ibu. Mau ngucapin selamat Natal juga gak jadi. Yang ada selamat tahun baru ya, itu saudara. Biar kau masuk tahun baru duluan. Ya, biar kita semua sukacita. Tuhan yang bisa selesaikan setiap masalah kita. Tapi biar di Natal ini, biar sukacita itu berlimpah dalam hidup kita. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Ya, hati yang gembira adalah obat. Ya, itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, saudara. Pokoknya fokus hidup kita adalah setiap hari untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan, saudara. Ya, agar bukan kita yang semakin terkenal, tapi Yesus yang semakin terkenal ada di dalam hidup kita. Karakter Yesus ada dalam hidup kita. Bahkan Yesus sendiri pun ada tinggal di dalam kehidupan kita. Kita lihat lagi, tetapi dia juga memberikan kuasanya dan janji ya penyertanya. Yesus tidak hanya memerintahkan kita untuk pergi, tapi dia juga memberikan kuasanya dan janji penyertaan. Jadi Yesus bukan hanya untuk menyuruh kita untuk pergi memberitakan Injil. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bukan hanya itu, tapi dia berjanji untuk menyertai kita. Artinya kita dikasih kemampuan, kita diurapi. Untuk kita bisa memenangkan. Yerusalem itu bicara apa? Keluarga terdekat, Yerusalem. Yudea bicara apa? Keluarga ya mungkin yang agak jauh. Samaria apa? Bicara orang yang belum menerima Yesus, belum percaya Yesus. Dan ujung bumi, orang yang belum pernah dengar nama Yesus. Itu tugas kita, menginjili saudara atau menyebarkan kabar baik. Bapak Ibu Gembala dari dulu bersama keluarga bagi-bagikan kitab Injil. Ya, turun naik ya angkutan umum, keluar masuk rumah sakit, bahkan sampai ke luar negeri saudara. Ya, keliling kemana-mana saudara. Ya, masuk bagikan kitab Injil agar apa? Agar orang banyak mendengar kabar baik, agar orang bisa mengenal Yesus sebagai apa? Sumber kabar baik itu saudara. Di mana ada Yesus, di situ ada jalan keluar, di situ ada mujizat. Karena Yesus adalah sumber mujizat. Selama Yesus ada dalam rumah tanggamu, selama Yesus ada dalam bisnismu, selama Yesus ada dalam masa mudamu, dialah yang akan menjadi sumber mujizat dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, dalam masa mudamu. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Selama masih ada Yesus, ya di dalam rumah tangga kita, bisnis kita, usaha kita, masa depan kita, dia yang jamin saudara. Dia tidak akan pernah gagal. Selanjutnya, Yesus datang ke dunia supaya dunia diselamatkan. Natal adalah awal dari misi kita untuk menjangkau mereka yang belum mengenalnya. Ini kesempatan untuk kita menjangkau. Masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita. Tapi lihat saudara, waktu Natal di GBK sangat bersukacita. Orang banyak berbondong-bondong. Dan banyak bahkan yang tidak mengenal Yesus. Mereka datang ke sana hanya mau melihat apa? Mau melihat Natal, acara yang luar biasa, yang megah. Bahkan mereka melihat ya waktu penyalaan lilin Natal, bahkan juga kembang api, itu menjadi kesukaan. Makanya Natal menjadi kabar baik bagi semua umat manusia. Makanya kalau Natal ini saudara, ya tukang apa namanya yang
ngatur-ngatur jalan ya di mana-mana itu kalau misalkan ada acara Natal itu pasti apa? Wah, banyak itu saudara yang bantu ngatur-ngatur, itu jadi berkat juga buat dia. Merasakan sukacita, belum lagi yang jualan-jualan ya, yang bukan orang percaya, yang bukan anak Tuhan, mereka merasa diberkati, yang punya catering, mungkin yang jualan toko kue, yang mereka bukan anak Tuhan, tapi dengan adanya Natal, mereka diberkati. Sepanjang bulan Natal ini bukan hanya kita diberkati, tapi seluruh umat manusia lewat kelahiran Yesus ini juga mengalami berkat-berkat Tuhan. Cuman bedanya mereka belum percaya. Belum ada yang ngasih tahu, belum ada yang mimpin, belum ada yang bimbing, belum ada yang nuntun. Kalau Bapak Ibu Gembala dikasih penglihatan, dikasih mimpi. Mungkin ada dari saudara yang awal mulanya, dulunya agama yang lama, saudara belum percaya, tapi saudara langsung dijumpai, dikasih mimpi. Itu di Tiberias banyak, dikasih mimpi. Akulah Yesus Tuhan Allah yang punya kerajaan surga. Bahkan dia bertanya-tanya, ada satu keinginan yang luar biasa, dia pengen tahu ini siapa sih, ini sosok siapa. Akhirnya dia cari tahu belajar, akhirnya dia apa? Dia ditarik dengan tuntunan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan. Banyak kesaksian-kesaksian seperti itu saudara. Maka saya percaya hari ini tetap lakukan bagian kita. Selebihnya bagian Tuhan. Beri tepuk tangan di luar. Yang terakhir, pemusik, worship leader boleh maju ke depan. Yang terakhir, di hari Natal ini kita diingatkan akan pentingnya apa? Sukacita dalam berbagi kabar baik. Ya, ini penting saudara. Gimana kita mau kasih kabar baik kalau Bapak Ibu kasih kabar baik? Nih, lu baca nih Matius 6 ayat 33. Lu baca 3 kali lu baca. Gimana orang mau percaya? Saudara harus kasih tahu dengan sukacita. Om, tante, ini ya Matius 6:33. Ini ada kabar baik, kabar sukacita. Carilah dahulu kerajaan Allah, kerajaan sorga, dan kepada semua ditambahkan. Ini janji itu. Kalau kita yang ngasih taunya aja sukacita, ya orang juga bisa apa? Bisa nerima. Lu baca nggak? Baca lu, masuk neraka. Saya yakin ya, saudara masuk kagak ya, digampar iya saudara. Kadang kita gitu, kita harus apa? Sukacita. Ini saudara di gereja muka kayak tatapan kosong gitu. Kayak dihipnotis. Yang lain ketawa, saudara enggak. Udah gitu yang lebih parahnya lagi, ya udah tatapan kosong, dia lipat kaki, lipat tangan gini. Mau ngapain? Ini masih Natal. Yang lain ketawa, dia enggak. Ada yang konslet atau gimana? Nanti setelah pulang nih doa berkat dia baru bilang, tuh pendeta khotbah lucu banget. Kan gila saudara. Iya. Jadi kita harus sadar bahwa bersukacitalah. Sukacita dalam berbagi kabar baik. Kitanya harus dipenuhi dengan sukacita. Kita mau berbagi kabar baik tanpa mengharapkan apapun. Tanpa ada imbalan apapun. Ada amin. Tulus. Karena selebihnya nanti Tuhan yang menilai. Dan Tuhan yang akan membalaskan kepada kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tulus saja, tulus. Ya. Roma 10 ayat 15, ini ayat yang terakhir. Roma 10 ayat 15. Tengok kiri kanannya. Tengok kiri kanannya, bilang bersukacitalah. Ya, bilang yang kenceng, woi bangun. Siapa tahu kan ada yang terlelap kan. Karena biasa kalau Natal gitu ada yang begini. Biasa di balik pilar. Nggak kelihatan pendeta, biasa gitu. Nanti pendeta udah kesimpulan, dia baru bangun. Pendeta lu khotbah cepet amat, pala lu. Lu tidur terlalu nyenyak. Seringkali begitu saudara. Ya, makanya bersukacita ya kalau Natal semua ibadah penuh. Puji Tuhan Bapak Ibu penuh, di mana-mana penuh. Ya, di mana-mana semua cabang gereja Tiberias saudara lihat penuh. Ya, Natal 24, 25. Puji Tuhan. Orang sadar mau cari Tuhan saudara.
Ya, 24-25. Apalagi kalau ada yang tulisannya door prize. Saudara. Sampai ada yang di sini. Ayo mau dipangku, sini ayo. Door prize, ada door prize. Waduh. Itu saudara dari mana? Dari luar kota datang bela-belain. Kemarin ada yang dari Bali. Oh, aku jemaat Bali. Padahal Bali udah belum buka lagi Tiberias, saudara. Kamu ibadah di mana? Kamu siapa? Tapi sukacita aja. Ya, bersukacita. Banyak orang datang. Ya, kita juga sebagai hamba Tuhan bersukacita. Lihat jiwa-jiwa datang. Ya, semangat cari Tuhan. Mereka masih mau berharap sama Tuhan. Bahkan kadang yang bikin terharu itu ketika hamba tuh, kita kadang kan di jalan suka macet, suka ini, kadang kan waktunya mepet tuh. Ini hebat, jemaat masih tetap nunggu dengan setia. Tidak ada yang beranjak satu kaki pun, saudara. Mereka radikal, bukan cinta hamba Tuhan, tapi mereka cinta Tuhan Yesus. Iya, hebat, cinta Tuhan. Ya, atau enggak sama mereka lagi nungguin juga ya jam mungkin ini kan. Jam pulang untuk ya cari-cari makanan ya, mumpun lumayan lah di gereja dulu ya kan, 1,5 jam 2 jam ya biar lumayan ya. Enggak, tapi saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan. Kita buka ini ayat yang terakhir, Roma 10 ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ini cerita tentang gembala. Ingat, waktu kabar tentang Yesus akan lahir itu diberitakan pertama kali oleh gembala-gembala, saudara. Coba slide selanjutnya. Roma 10 ayat 15 adalah panggilan bagi kita untuk melanjutkan pekerjaan para gembala di malam Natal pertama. Membawa kabar sukacita ke seluruh dunia. Ya, berbagi kabar baik tentang Yesus membawa sukacita. Baik bagi yang memberitakan maupun yang mendengarnya. Ya, beritakan tentang Yesus. Orang yang dengar sama kita yang memberitakan itu sama-sama kita sukacita, sama-sama kita dikasih kekuatan. Ya, dalam masa-masa sulit, mungkin dalam menghadapi tahun depan 2025, banyak prediksi, gelap segala macam. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai terang Tuhan katakan, jangan takut. Tuhan yang menyertaimu, Tuhan akan menuntun, Tuhan akan memimpin. Ingat, kita berjalan bersama Tuhan, kita pasti akan melihat kemenangan demi kemenangan. Masuk 2025, saudara percaya, katakan setiap hari. Mau bisnis, saudara sedang proyek, ada tender, saudara sedang menghadapi apa tantangan, saudara sedang menghadapi mungkin apa, ya target yang besar, target yang tinggi. Setiap hari katakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang ku yakin kau dengan iman. Saudara percaya? Terjadilah sesuai dengan imanmu. Beri tepuk tangan dia. Jangan takut. Perkatakan itu. Setiap apa yang kau mau lakukan. Mau interview buat saudara yang perlu kerjaan baru. Doa. Ku yakin Tuhan hadir di sini. Aku rasakan kuasa yang tidak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Perkatakan, mulut kita ada kuasa. Jangan perkatakan yang sia-sia. Ke depan makin sulit, ke depan tidak makin mudah. Tapi percayalah, engkau dan aku diberi kuasa untuk engkau dan aku menang menghadapi setiap tantangan. Ibu Gembala mengatakan, saudara, ikut Tuhan itu bukan bebas masalah. Ikut Tuhan itu pasti ada masalah, ada tantangan, ada persoalan. Tetapi selama kita menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan, di situ ada penyertaan Tuhan. Di situ ada pertolongan Tuhan. Di situ ada kesetiaan Tuhan. Jangan menyerah, jangan takut. Lanjut. Kabar baik tentang Kristus yang lahir adalah berita yang harus kita wartakan dengan penuh sukacita. Karena setiap langkah yang membawa Injil adalah langkah mulia. Setiap kabar baik yang saudara bagikan, saudara sedang mempermuliakan nama Allah. Kesimpulan, kabar baik Natal bukan hanya tentang kelahiran seorang bayi, tetapi tentang kelahiran harapan bagi yang letih,
damai bagi yang gelisah, dan kekuatan bagi yang lemah. Selamat sore Bapak Ibu, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau sembah Engkau, kami tinggikan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Angkat tangan kita dua-dua. Sembah dan puji penuhi tanah. Bilang sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai di atas kepala kita bagi Tuhan. Mari angkat pujian ini, katakan Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, berdiri di tengah kami, ditinggikan, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi, Yesus kami sembah, Yesus kami puja. Bilang kami sembah, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, berdiri di tengah kami. Katakan ditinggikan, ditinggikan dan dipuji. Mari sama-sama katakan sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Katakan sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Katakan sembah dan puji. Mari angkat tangan kita, sembah, puji Yesus. Dia Raja di atas segala raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Angkat tangan kita dua-dua, sembah dan puji, sembah. Sekali lagi, angkat tanganmu, sembah dan puji. Sembah, kami sembah. Sembah dan puji. Penuhi tahtamu. Sembah, penuhi tahtamu. Yesus Tuhan. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai di atas kepala kita bagi Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu.
Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Sorak-sorai katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Natal kabar baik bagi seluruh umat manusia. Dan biar kami terus Tuhan bisa menjadi, yaitu terus menyebarkan kabar baik, menjadi pelaku firman, hidup dalam Tuhan Yesus sepenuh-penuhnya. Dan kami terus memberitakan Injil agar semua orang menerima sukacita, menerima kabar baik tentang Yesus sebagai juru selamat dunia. Yesus datang ke dunia agar setiap umat manusia tidak binasa, tetapi yang percaya beroleh hidup yang kekal. Maka berkati setiap kami Tuhan. Bahkan setiap kami di hari Natal ini, kami berjanji, kami mau tetap setia, kami mau tetap taat, kami mau mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Bahkan masuk 2025, kami juga mau tetap setia, kami mau tetap percaya, dan kami yakin kemenangan akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi kami tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak hutang-hutang. Rumah tangga kami diberkati, suami, istri, anak-anak, bahkan orang tua, toko, dagangan, bisnis, proyek, tender, karir kami sepanjang minggu, bulan, tahun 2024. Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan dengan bangga sama-sama. Kita katakan, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Sama. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada hari Natal ini saudara. Sama-sama kita akan puji tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari bangkit berdiri saudara. Kita sambut tubuh dan darah Kristus pada hari Natal ini saudara. Haleluya. Bukan sempurnakan hidup kami. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus sesuai dengan perintah Tuhan kepada gembala sidang. Kembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus, ada tanda, ada kuasa, ada mujizat. Yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, yang lemah beroleh kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu kita angkat rotinya tinggi-tinggi di atas kepala kita yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama Bapak Ibu dengan iman percaya kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan surga. Kedua, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa, rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Ketiga, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, tumor, ginjal, tidak cuci darah. Aku tolak sakit jantung, paru-paru, liver, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Aku tolak pengentalan darah, aku tolak kanker tulang, aku tolak saraf kejepit. Berkati pencernaanku, lambungku, ususku, sempurna sehat, tidak kanker usus. Dimanapun aku pergi melangkah berada, dijaga pasukan malaikat. Tidak celaka, tidak bahaya, tidak mengalami maut, tidak terpapar virus apapun. Aku aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Makanlah, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita angkat
anggurnya tinggi-tinggi di atas kepala kita yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama dengan iman percaya kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, menyucikan, menguduskan aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan dan perbuatannya. Berkati rumah tanggaku, rumah tangga yang suci kudus. Kami tolak perjinan, percabulan, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluargaku dari perceraian, jauhkan keluargaku dari orang ketiga. Mulutku disucikan, dikuduskan, tidak nipu, tidak dusta. Doa-doaku penuh kuasa, tanganku disucikan, dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang ku pegang, yang ku kerjakan pasti berhasil. Kami tolak segala fitnah, fitnah atas keluargaku, fitnah atas gereja. Kedua, oleh dari Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga surga. Sebagai warga surga, kami semua kumpul di bumi, kumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya segala penyakitku sembuh hari ini. Jangan diminum dulu. Mari saudara doa, ucap berkat. Ya, di hari Natal ini ucap berkat untuk rumah tanggamu, ucap berkat untuk anak-anakmu, ucap berkat untuk setiap yang kau pegang kerjakan berhasil. Suami ucap berkat buat istri, istri ucap berkat untuk suamimu, dan orang tua ucap berkat untuk anak-anakmu, anak-anak ucap berkat untuk orang tuamu. Mari di hari Natal ini kita saling memberkati, ucapkan berkat. Di mulut kita ada kuasa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Mari berdoa saudara, minta sama Tuhan. Dia tidak pernah mengecewakan dan dia tidak pernah berhutang. Apa yang kita minta, kita percaya, kita imani, maka pasti akan diberikan dalam nama Yesus. Kembali sama-sama dengan iman percaya, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan tidur di padang gurun, diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Kedua, bangsa Israel dengan roti mana jubah baru, baju baru, artinya mulia, kami mulia, terbang kawan, jumpa Tuhan, pesta di surga. Ketiga, bangsa Israel dengan roti mana kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan, generasi majikan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak hutang-hutang. Aku terus naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang kupegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2024. Tuhan berkati berhasil 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, penderitaan, segala kutuk, semua sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Bagi Bapak Ibu yang telah menyatakan tubuh dan darah Tuhan Yesus kembali sama-sama, kita mau bangkit berdiri, kita menyatakan Dia Tuhan Yesus yang terlebih besar. Angkat tangan Bapak Ibu sama-sama dengan hati yang bersyukur. Kita menaikkan pujian syukur kita buat kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Mari panggil nama Tuhan Yesus. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari kita berdoa buat minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan, dikuduskan,
oleh Gembala Martir, Gereja Martir di akhir zaman ini mengajar kami berdoa. Yang pertama, minyak urapan punya kuasa, muliakan Allah, muliakan manusia. Kami semua yang diurapi minyak urapan, hidup kami penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa mengusir setan, bahkan roh-roh jahat, bahkan juga menyembuhkan sakit penyakit. Kami doa, kami yang diurapi minyak urapan setiap hari, kami menang atas dosa, menang atas setan, kuasa gelap, roh jahat, menang atas sakit penyakit, tidak sakit-sakitan. Kami sehat, kami panjang umur. Yang ketiga, minyak urapan punya kuasa menghancurkan segala kutuk. Kami doa, kami yang diurapi minyak urapan setiap hari, kami tolak kutuk miskin, kutuk bangkrut, kutuk gagal, kutuk kekurangan, kutuk dosa, bahkan kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan 7, 8, 9, 10 keturunan dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Bahkan yang keempat, minyak urapan mengurapi kami lebih dari teman sekutu. Kami semua yang diurapi minyak urapan setiap hari, kami generasi majikan, kami punya roh the best the biggest, tidak gagal. Kami terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kami pegang kerjakan, Tuhan berkati berhasil. Bahkan kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus untuk pesta di sorga kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap permohonan doa jemaat-Mu. Kami imani Tuhan Yesus setiap kata kalimat doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Dan di atas kayu salib sana Tuhan katakan semuanya sudah selesai dalam nama Yesus. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua, kita berdoa syafaat. Yang pertama kami ucap berkat untuk Gembala Sidang Ibu Pendeta Darneti Pariaji bersama juga Pendeta Argo Pariaji, Pendeta Dr. Ariso Pariaji, beri kesehatan, panjang umur, ekstra tenaga, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Sampai Tuhan datang 2 kali terus pakai Gembala Sidang memenangkan banyak jiwa bagi surga. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan berkati Bonerges Youth Ministry, Beloved Kids, Siberius Choir. Tuhan berkati, Tuhan sayangi, urapi penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan berkati semua jemaat Tuhan, mereka pulang dijaga pasukan malaikat, mereka pulang tidak celaka, tidak bahaya, tidak ngalami maut. Mereka pulang bawa sukacita Natal, damai sejahtera Natal, dan mereka pulang dari tempat ini bawa mujizat Natal. Doa-doa mereka dikabulkan dari surga. Maka juga kami berdoa Tuhan berkati koordinator tempat ini Pak Marwoto bersama istri keluarga, diberkati Tuhan penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Juga seluruh tim yang melayani di tempat ini Tuhan kami doa, jerih lelah mereka melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, dan Tuhan berkati lipat kali ganda. Juga semua yang melayani worship team, Tuhan berkati Saudara Sony bersama keluarga, penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Saudara Alvarado bersama keluarga juga penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Bahkan Tuhan terus pakai pelayanan mereka untuk memenangkan banyak jiwa bagi surga. Nama Tuhan dipermuliakan. Juga kami doa para backup singer, hidup mereka penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Kami doa juga para imam musik, berkati Mas Dwi, Pak Dwi, berkati juga Pak Melvin. Kami doa juga berkati Pak Sandi. Juga kami doa itu Pak David juga Tuhan berkati. Kami serahkan mereka ke dalam tangan penyertaan Tuhan yang sempurna, agar hidup mereka penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Bahkan kami serahkan tim event, bahkan juga multimedia, soundman, bahkan seluruh tim yang melayani Tuhan. Kami di hari Natal ini Tuhan berkati lipat kali ganda. Kami ucap berkat untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami doa buat Presiden, Wakil Presiden, seluruh Menteri, TNI, Polri, perawat, dokter, suster, berikan yaitu kesehatan, berikan mereka hikmat, roh takut akan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan, kebijakan semua yang tepat, yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari kerajaan surga. Tuhan memberkati seluruh hidupmu. Tuhan memberkati keluargamu, rumah tanggamu, orang tuamu. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati studi anak-anakmu berhasil. Apapun yang kau pegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2024. Percayalah, Tuhan pasti buat berhasil. Terimalah berkat, rahmat, kasih karunia Bapa di sorga, serta penyertaan perlindungan dari Roh Kudus senantiasa menuntun, membimbing kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan sedang 2 kali menjemput setiap kita semua kawan awan terbang ke sorga, pesta di sorga bersama dengan Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan, dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Natal Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
Christmas. We wish you Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Selamat Hari Natal Gereja Tiberias.